Jadi salah satu yang harus kalian analisis apakah sintaksnya itu sudah ada di modul ajar itu dengan tepat atau tidak. Itu yang terpenting. Yang kedua, selain sintaksnya itu cocok atau tidak gitu ya. Materi itu atau tujuan pembelajaran itu cocok tidak dengan sintaks yang digunakan gitu, dengan model yang digunakan, yang dipilih. Itu yang terpenting. Paham? Ya, Ibu. Ya, yuk coba kita lihat. Siapa yang mau paparan? Sekarang yang paparan kelompok 1, Ibu. Oke. Iya, boleh untuk kelompok 1. Ayo kelompok 1 mana? Iya, Ibu. RPP ini kita kaitkan dengan MPPBI kan? Ya, sekalian kalian biar tahu ya. Yuk, materinya apa nih? Berapa modul yang dilihat ini, yang dianalisis? Kelompok 1, 2 modul, Ibu. berapa modul yang dianalisis? Ada 2 modul, Ibu. 2 modul, Ibu. 2 modul, Ibu. Modul. Tujuannya apa? Menulis, berbicara, elemennya apa? Elemen tujuannya apa? Hmm? Halo? Ada izin Ibu untuk elemennya itu yang modul kedua elemen menulis Ibu. Halo? Elemennya apa? Ya Ibu, untuk modul kedua itu menggunakan elemen menulis Ibu. Kecil suaranya kecil banget sih, nggak jelas. Ya Ibu, untuk modul kedua itu menggunakan elemen menulis Ibu, kita analisisnya. Menulis, oke. Kedua-duanya menulis. Elemen menulis, modul ajarnya menggunakan model apa? Project base atau case base? Untuk yang menulis itu menggunakan project base Ibu. Project base. Izin Ibu, untuk modul yang pertama itu elemennya berbicara dan mempresentasikan model itu problem based learning, Ibu. Oh, suaranya kecil banget ya di saya ya? Kecil banget. Tes apakah suara saya masuk, Ibu? Di kalian kecil nggak? Iya, Ibu. Masih kecil kok. Oke, Ibu. Iya, saya sampai di saya nih. Tes, apakah sudah terdengar? Sayup sampai.
Iya, untuk yang modul pertama itu tadi pakai elemen berbicara dan mempresentasikan, Ibu. Model metode pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Apa menjadi problemnya apa? Kenapa, Ibu? Problemnya apa? Permasalahannya apa? Apa yang masalah yang digali, yang dibahas apa? Enggak, permasalahannya di modul aja. Masalahnya apa? Problem base kan berarti harus ada problemnya kan? Apa permasalahannya? Iya, Ibu. Ini mungkin bisa sambil dilihat dari tayangannya aja kali ya. Coba Basil scroll ke bawah, Sil. Ya udah lihat ya. Lagi, Sil. Lagi. Ke yang bagian modul. Nah, ya ini. Nah, ya. Ini untuk problemnya di sini guru memberikan amplop masalah, yakni amplop yang berisikan tulisan permasalahan yang disesuaikan dengan kelompok di kelas. Nanti siswa memilih amplop masing-masing. Isi amplopnya apa? Isi amplopnya apa? Isi amplopnya apa? Nah, iya, Ibu. Yo, belum dijawab. Isi masalahnya apa? Isi amplopnya apa? Di modul dijelaskannya seperti ini, Bu. Amplop yang di dalamnya itu terdapat tulisan masalah-masalah. Lalu nanti guru mempersilahkan siswa mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru dan siswa menyelesaikan diskusi dengan sepakat, melaksanakan diskusi atau dialog untuk menyelesaikan masalah. Lalu nanti guru mengevaluasi diskusi atau dialog yang dilaksanakan secara spontan oleh peserta didik. Memecahkan masalahnya dengan apa? Nah, itu harus jelas dulu ya. Kalau kalian misalnya akan membuat modul ajar seperti ini, kira-kira amplopnya akan berisi permasalahan yang seperti apa? Kalian bisa bayangkan nggak? Kalian bisa tebak nggak kira-kira permasalahannya bagaimana? Dan siswa, cara memecahkan permasalahan oleh siswa itu seperti apa? Diskusi dengan bantuan apa? Masa diskusi begitu saja tanpa ada landasan teori atau bahan bacaan yang akan mereka jadikan sebagai bahan pertimbangan gitu dalam pemecahan permasalahan? Ya, di modulnya untuk pemecahan masalahnya dilakukan dengan cara
dialog dan berdiskusi secara berkelompok, Ibu, untuk Ya, mengasah dialog dan keterampilan diskusi. berbicara. Dialog dan diskusi itu kan harus menggunakan landasan yang jelas ya. Iya, Kalau Ibu. dan kemudian kalau begitu kan artinya si siswa itu sudah, kalau tidak pakai buku, tidak pakai teori, tidak pakai acuan, seolah-olah kan siswa sudah terbiasa dengan permasalahan itu kan, ya. Iya, Bu. Contohnya, tapi kan segala sesuatu juga memang harus ada landasan. Contohnya nih, di permasalahan itu misalnya ada sekelompok orang, ya ada 10, ada 5 orang misalnya sedang eh, diberikan makan. Hanya makanan itu cuma ada 1 piring misalnya. Nah, terus siapa yang lebih dulu akan makan? Kan walaupun seperti sederhana, itu kan perlu pemecahan masalah yang jelas gitu. Kenapa si A yang lebih dulu makan? Kenapa nggak si B? Itu kan harus landasan, harus punya teori yang sangat komprehensif sebetulnya kan. Kenapa nggak si C yang makan duluan dan seterusnya. Walaupun seolah-olah itu tidak memerlukan landasan teori, gitu, tidak perlu pendukung yang abstrak, yang konkret, gitu. Jadi asal memecahkan masalah, gitu. Ya. Tapi kan sebetulnya tidak begitu kan. Ketika siswa diminta memecahkan masalah berdasarkan permasalahan yang sudah diberikan gurunya, nah belum tentu itu adalah sesuatu yang mereka ketahui dengan komprehensif, sehingga perlu bahan bacaan, perlu literatur untuk memecahkan permasalahan itu. Nah ini akan bagaimana? Terbayang nggak maksud saya? Iya, Ibu. Mungkin kita coba lihat dari modulnya dulu ya, Bu. Ya. Basil, coba diturunin share screen dulu, Sil. Nah, ya, Audi minta tolong ya. Ya, oke. Ke yang kegiatan 2 coba Audi. Scroll ke bawah. Yang bagian berdiskusi atau dialog. Nah, ini Bu, untuk yang tadi berdiskusi dan berdialog. Selanjutnya, kalau dari modul, siswa dijelaskan praktik berbicara dalam diskusi atau dialog. Nanti guru memberikan panduan praktis berkaitan dengan bagaimana bersikap dalam kegiatan diskusi, menggunakan diksi yang sesuai, menghargai pendapat orang lain, dan bertoleransi global. Jadi nanti guru menjelaskan teoritis bagaimana cara diskusi dan dialog, Ibu. Nah, itu permasalahannya apa? Kok jadi project ya? Akhirnya siswa disuruh ngapain? Memberikan panduan praktis. Di situ kan guru ya, menggunakan diksi yang sesuai dalam kegiatan diskusi. Iya, dari problem Ininya yang sebelumnya, Bu, yang amplop itu. Yang amplop masalah tadi. teksnya apa jadinya? Teks diskusi, diciptakan praktik berbicara dalam diskusi. Ini teksnya teks diskusi. Guru memberikan panduan praktis berkaitan dengan bagaimana
bersikap dalam kegiatan diskusi. Loh, jadi permasalahannya apa? Permasalahan yang dimaksud guru untuk dibahas dalam sebuah diskusi gitu. Nah, iya Ibu. Eh, untuk problemnya kan seharusnya dari amplop yang diberikan itu. Nah, cuman dari modulnya tidak dilampirkan masalah-masalahnya itu seperti apa. Cuman yang ditampilkan dari elemen berbicara dan mempresentasikannya aja nih yang soal berdiskusi dan dialognya. Jadi ininya apa? Apa teksnya teks apa? Teks diskusi atau teks apa? Yang dibahas itu teks diskusi atau teks apa? Teksnya teks diskusi Bu yang dibahas di modul ini. Hah? Teks diskusi. Teks diskusi. Iya, terus Ibu. masalahnya apa? Masalah di amplop itu apa kira-kira? Sesuatu yang harus didiskusikan gitu. Iya Ibu, cuman dari modulnya nggak dipaparkan bentuknya apa. Nah, gini, maksud saya begini. Ini teksnya teks diskusi. Ya. Kemudian pakainya problem base. Ya, yang dimaksud problem base apakah seperti ini? Yang dimaksud problem base bukan seperti ini. Bukan ada permasalahan terus siswa diskusikan. Bukan begitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan problem base di situ artinya si siswa ada permasalahan-permasalahan, ada eh, ya ya ada teks yang bermasalah misalnya, atau ada suatu apa ya di amplopnya itu. Jadi di amplopnya itu misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diskusi gitu loh. Bukan permasalahan yang didiskusikan. Ngerti nggak maksud saya? Iya Ibu. Ya. Tuh. Jadi agak bingung gitu ketika problem base terus mengangkat permasalahan untuk didiskusikan. Nah, permasalahannya sendiri ada dalam teks diskusi. Gitu. Permasalahannya itu ada dalam teks diskusi. Kecuali kalau hari itu mereka berkelompoknya kemudian amplop isinya itu untuk mendiskusikan tentang teks diskusi yang bermasalah. Itu baru bisa. Ya. Iya Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya Ibu. Ya. Kan kita rata-rata coba membandingkan hasil modul yang kita dapat dari misalkan hasil kemarin kita ke lapangan ya Bu. Nah, itu semisal dari modul yang diberikan oleh guru yang mengajar dan ketika kita analisis tidak sesuai dengan pernyataan yang dia sampaikan, misalkan beliau mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan model PBL, namun pas kita analisis modulnya ternyata tidak ada ataupun tidak dijelaskan langkah-langkah problem based learning dalam pembelajarannya tersebut. Nah, dari kita sendiri itu dari modulnya itu harus kita sempurnakan atau kita tambahkan sesuai dengan modul yang seharusnya menggunakan PBL atau bagaimana Bu selanjutnya? Ya. Jadi
ini memang akhirnya adalah kalian harus membuat modul ajar. Modul ajarnya itu bisa dari hasil perbaikan, ya. Memang jadi tidak dari nol. Jadi kalian menganalisis modul ajar yang ada di lapangan, terus nanti kita sekarang kan sedang proses mendiskusikan ya. Nah, nanti di akhirnya kalian perbaiki sampai dengan modul ajar ini dianggap lebih sempurna. Begitu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi ketika tadi jadi kalau saya di sini menggunakannya sebenarnya langsung ke project ya sebenarnya. Tapi di dalam project ini ternyata ada case-nya, ada case-case yang kita bahas, ada kasus-kasus dalam 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 pembuatan modul ajar ya. Kalau yang pertama analoginya gini, kalau yang pertama itu ya memang kalian harus terapkan dulu secara lengkap ya modul ajar berdasarkan model yang ikuti. Nah, kalau nanti kalian paham kriteria atau apa tata cara penggunaannya seperti apa sebuah model, nah nanti kalian bisa menggabungkan antara model A dengan model B dengan model C, A dengan C, A, B, C digabung itu bisa saja. Tapi itu berarti memunculkan model baru, gitu ya. Nah, ketika gurunya mengatakan bahwa saya pakai project, tapi di modul ajarnya dia tidak pakai project. Nah, berarti kan itu ada ketidaksinkronan ya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dituliskan. Itu mengapa bisa terjadi begitu? Nah, ya bisa jadi gurunya yang tidak paham, asal nyablak aja, cara seperti itu, asal jawab. Tapi ada juga yang memang dia dengan PD-nya itu berarti salah konsep gitu ya. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Nah, ketika kalian memerhatikan, yang harus diperhatikan lagi juga adalah multimodal. Multimodal dalam pembelajaran di kelas. Yang kalian cermati itu menggunakan berbagai jenis teks atau tidak. Kalau tidak menggunakan berbagai jenis teks, hanya satu contoh, ya berarti kan itu tidak menggunakan multimodal ya. Padahal pembelajaran literasi yang berbasis literasi ya harus dikembangkan berdasarkan berbagai jenis teks atau berbagai jenis media. Itu juga jangan lupa. Oke, ya lanjut lagi. Ada yang mau didiskusikan atau bagaimana? Mau melanjutkan pertanyaan dari Lili tadi, Bu. Ya. Berarti ini dari modul ini kan belum tahu ya isi dari amplop masalahnya itu apa. Nah, itu dari kitanya nanti menyesuaikan memperbaiki modul ini atau gimana, Bu? Nambahin masalah gitu-gitu, Bu. Diperjelas, kalau memang kurang jelas diperjelas, kalau memang kurang tepat ya diperbaiki. Seperti itu. Oh iya, baik Ibu. Soalnya kalau kalian buat dari nol belum tentu sebagus ketika kalian memperbaiki kan. Iya Ibu. Gitu. Ya, ada lagi.
Sama ini sih Bu, mungkin sedikit bingung ya karena modul yang kita dapat, misalkan dari kelompok saya kan modul yang saya dapat dari sekolahnya itu gimana ya, dibilang kurang lengkap enggak, cuman tadi yang seperti yang saya bilang, jadi kita bingung sih Bu dari kelompok kami ingin menyempurnakan seperti apa karena di sini tuh kalau di modul yang dikasih sekolah, yang diberikan sekolah ke kami itu untuk pelajaran bahasa Indonesianya, di sini tuh eh apa ya? eh, dari segi baik itu media dan juga untuk langkah-langkah pembelajarannya kalau dari kami coba lihat modul-modul di kurikulum Merdeka tuh sebenarnya agak kurang jelas gitu Bu. Nah, untuk apa nanti pada akhirnya nanti pembelajaran ini kita lengkapi aja nggak apa-apa atau gimana? Karena kan kita juga Dilengkapi lah. Jadi di akhir proses pembelajaran kita, ya, di akhir proses pembelajaran mata kuliah ini adalah modul ajar yang lebih baik. Ya, kalau kalian misalnya melengkapi sesuatu yang sudah lengkap, modul ajar yang sudah lengkap, ya berarti kan kalian juga tahu yang lengkap itu seperti apa, gitu. Atau kalian tadinya nggak lengkap, kemudian jadi kalian lengkapi, gitu. Berarti kan penilaian saya mengatakan bahwa kalian sudah tahu modul ajar yang seharusnya seperti apa, sehingga jadi bagus. Tapi ketika hasil akhirnya misalnya masih seperti yang terlihat sekarang, misalnya, padahal kan saya sudah mengatakan produk UASnya misalnya modul ajar, ya, yang sudah kita bahas per hari. Tapi bentuknya masih seperti sekarang. Ya artinya kan kalian kurang paham dalam pengembangan modul ajar kan. Layak bagus atau tidak? Hmm? enggak Ibu. Tidak kan? Seperti itu. Oke, baik Ibu. Disempurnakan, diperbaiki. Baik Ibu. Siap. Ya. Makanya ketika tayangan ya kalian harus langsung gercep gitu. Yuk, gimana? Ada lagi? Sama ini sih Bu, paling untuk penguatan aja ya Bu. Untuk pakemnya itu kan sebenarnya kalau kalau misalkan kita mencari-cari di internet itu kan banyak ya Bu model-model modul pembelajaran kurikulum Merdeka. Cuman kadang kan kita menemui ada aja yang beda-beda gitu. Nah, untuk patennya ataupun pakem dari ketentuan kementerian itu kita bisa lihat itunya poin-poin yang harus adanya tuh di mana sih Bu? Ya itu di standar proses ya, di Beskap 32 sebenarnya. Oke, baik Bu. Memang ada yang satu lembar, ada yang lembar-lembar. Tapi ikuti saja yang Beskap 32 ya, atau cari lagi tentang standar proses. Gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, gimana yang lain? Ya, baik Ibu. Jadi analisis yang kalian lakukan itu untuk kalian lakukan perbaikan ya. Baik, Ibu. Gimana tadi? Siapa?
Iya Ibu, izin melanjutkan. Ini untuk modul ajaran kedua Ibu. Ya, oke. Scroll ke atas Audi. Yang itunya perangkat ajar ke atas lagi. Ya. Jadi untuk modul kedua ini, di mana elemennya itu menulis teks cerpen oleh kalau ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya, di mana peserta didik mampu menulis cerpen secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang memikat dan mempublikasikan cerpen ke media cetak maupun digital. Nah, tujuan pembelajaran ini dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut. Yang pertama, peserta diminta untuk membuat kerangka cerita yang dimana menentukan plot, alur, fokus pada karakter utama yang rumit, konflik utama tokoh, latar futuristis ataupun sejarahnya. Yang kedua, peserta diminta mengembangkan cerita pada bagian orientasi, konflik, dan komplikasi dengan menggunakan kata pembuka yang mengikat, dialog yang hidup, memasukkan detail indera ke dalam kata. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengembangkan cerita pada bagian klimaks dan resolusi ataupun dialog yang hidup dan memasukkan detail indera ke dalam kata. Nah, yang kelima, Studi diminta untuk menyunting dan memberi bumbu dengan pilihan diksi menggunakan majas, ungkapan, dan peribahasa, sekaligus mempublikasikan di media cetak maupun media digital. Nah, untuk konsep utamanya yaitu menulis teks cerpen dengan pengetahuan ataupun keterampilan di mana peserta dapat menganalisis dan mengumpulkan unsur intrinsik cerpen dan menilai tujuan penulis menggunakan diksi tertentu. Peserta didik juga menilai dan mengkritisi unsur intrinsik melalui karakteristik, alur cerita, latar, otensitas, penggambaran masyarakat pada teks cerpen, serta dan memprediksi dinamika pemikiran maupun tindakan tokoh. Selanjutnya, di mana profil pelajaran ini kreatif yang dilakukan melalui penulisan cerpen, sangat prasarannya komputer, laptop, ataupun tablet. Menggunakan cerdik. Scroll bawah ini. Ya, selanjutnya, pada peserta didik yaitu siswa regular ataupun tipikal dengan siswa berpencapaian tinggi dengan jumlah siswa itu 36 siswa dengan ketersediaan materi, pengayaan siswa bercapaian tinggi dan alternatif pembahasan metode ataupun aktivitas untuk siswa yang sulit menggunakan oleh sekolah bawah. Untuk pembelajaran itu tetap muka dengan asesmen individu dan jenis asesmennya itu tertulis. Selanjutnya, tugas ini di mana peserta didik ditugaskan secara individu dengan metode presentasi, proyek, dan ceramah yang dilakukan oleh guru. Ya, sampai kali. Langsung ke kegiatan pembelajaran yang pertama aja udah tahu. Boleh scroll ke bawah lagi Obi. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama, langsung saja ke kegiatan inti ya. Jadi di mana guru bertanya jawab dengan siswa terkait materi teks cerpen yang telah dipelajari pada kelas 10 dan kelas 11 serta menyampaikan manfaat mempelajari materi menulis teks cerpen. Yang kedua, guru menyampaikan contoh cerpen judul kontrak dan dihukum waktu. Nah, setelah membaca cerpen, guru dan siswa bersama-sama menganalisis unsur pembangunan cerita pendek, dimulai menetapkan plot ataupun alur, tokoh dan penokohan, konflik dan antar cerita dari cerpen kulit kontrak dan dihukum waktu. Selanjutnya, guru menyampaikan materi cara membuat kerangka cerita, di mana menentukan plot atau alur, fokus pada karakter utama yang rumit, konflik utama tokoh, latar futuristis ataupun sejarah. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Berdasarkan cerpen yang dibaca, bisa dibuat cerita yang mirip dengan perubahan pada tokoh, latar, dan konflik. Contohnya, kalau misalkan
pada cerpen kulit kontrak dapat dibuat cerita menjadi kulit pasar, kulit pabrik, pegawai kontrak, dan lain-lain. Nah, metode ATM ini ataupun amati, tiru, dan modifikasi bisa juga dengan membuat kebalikan dengan cerita yang sudah ada. Misalnya jika selama ini ada kesan ibu tiri berperangai jahat dapat dibuat cerita surga di bawah telapak ibu tiri berdasarkan sebaliknya seperti itu. Boleh kembali lagi. Nah, selanjutnya siswa membuat kerangka cerita untuk plot, alur, fokus pada karakter utama yang rumit, konflik utama tokoh, latar konstruksi ataupun sejarah, dan yang kelima, guru mendatangi setiap siswa untuk memantau proses penulisan dan memberikan masukan dan saran perbaikan. Seperti dua lagi. Nah, itu merupakan kegiatan ataupun pertemuan pertama di mana peserta didik diminta untuk menganalisis unsur pembangun dalam cerpen. Langsung ke kegiatan 2, Audi. Nah, untuk ke aktivitas kedua ini, peserta didik diminta untuk mengembangkan cerita pada bagian orientasi, konflik, dan komplikasi. Nah, setelah pada pertemuan pertama, peserta didik mengetahui unsur-unsur pembangunan cerpen. Pada aktivitas kedua ini, peserta didik diminta untuk mengembangkan cerita pada bagian-bagian cerpen tersebut, pada struktur cerpen tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja pada kegiatan inti. Yang pertama, siswa menyampaikan kerangka cerita yang sudah disusun pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan maksud dan tujuan menulis cerita tersebut, alasan yang latar belakanginya, perbedaan dengan cerita yang sudah ada, ataupun keunikan ataupun originalitas, alasan memilih latar sejarah maupun futuristik jika siswa tersebut memilih latar sejarahnya. Yang kedua, siswa dan guru bertanya jawab terkait dengan pengalaman berimajinasi, mengembangkan cerita, kendala yang dihadapi, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Nah, siswa juga dapat membaca referensi proses kreatif pada para menulis cerpen. Selanjutnya, guru memberi penguatan dengan penyampaian materi tentang cara mengembangkan cerita, yaitu pembukaan memikat, dialog yang hidup, memasukkan detail indrawi ke dalam latar. Selanjutnya, siswa mempraktikkan penulisan cerita dengan berbagai imajinasi dan menuliskan berbagai orientasi konflik dan komplikasi. Nah, di sini siswa berlatih menulis dengan bagian pembuka yang memikat, misalnya dengan permainan diksi. Yang kedua, siswa berlatih menulis dialog antar tokoh yang hidup dengan cara tidak terlalu banyak menyebutkan kata tokoh A contohnya. Selanjutnya, latar waktu, tempat maupun suasana digambarkan bukan sekedar diceritakan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, dan mendengarnya. Selanjutnya, guru mendatangi setiap siswa untuk memantau proses menulis, memberikan masukan dan saran perbaikan. Nah, pada kegiatan 2 ini, peserta didik diminta untuk menulis bagian-bagian ataupun struktur dari cerpen tersebut, namun harus memiliki originalitas ataupun modifikasi dari cerpen sebelumnya. Kegiatan ketiga, audit. Nah, selanjutnya pada kegiatan ketiga ini ataupun pertemuan ketiga, peserta didik dapat mengembangkan cerita pada bagian klimaks dan resolusi. Setelah pada pertemuan kedua, peserta didik mengembangkan orientasi, konflik, dan komplikasi. Pada pertemuan ketiga ini, peserta didik diminta untuk mengembangkan cerita pada bagian klimaks dan resolusinya. Bawah. Ke kegiatan intinya. Nah, baik, terima kasih. Nah, pada kegiatan intinya, guru memberikan review hasil menulis pada pertemuan kedua. Selanjutnya, siswa menyampaikan hasil penulisan cerita dengan berbagai imajinasi pada bagian orientasi, konflik, dan komplikasi. Siswa menceritakan bagaimana proses, kendala, solusi, dan hasil menuliskan bagian pembuka yang mengikat, dialog antar tokoh yang hidup, dan menggambarkan latar pada cerpen tersebut. Yang ketiga, siswa melanjutkan berimajinasi sekaligus menulis cerita pada bagian klimaks dan resolusi dengan dialog yang hidup dan gambar latar yang menarik.
Selanjutnya, guru mendatangi setiap siswa untuk memantau proses menulis, memberikan masukan, dan saran perbaikan. Sebelah bawah. Nah, langsung ke kegiatan keempat aja. Nah, selanjutnya pada kegiatan keempat ataupun aktivitas keempat, peserta didik diminta untuk menyunting dan memberi bumbu dengan pemilihan diksi, penggunaan majas, ungkapan, dan peribahasa, sekaligus mempublikasikan di media cetak maupun digital. Setelah peserta didik menyusun ataupun mengembangkan cerpen pada bagian orientasi, konflik, dan komplikasi, serta pada bagian klimaks dan resolusi, pendidik diminta untuk menyuntingnya dan memberi bumbu dengan pemilihan diksi, penggunaan majas, ungkapan, dan peribahasa. Boleh scroll, Audi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pada pertemuan keempat ini, siswa dan guru bertanya jawab mengenai pengalaman menyunting cerpen, alasan menyunting, manfaat yang didapatkan dari menyunting cerpen. Selanjutnya, bertanya jawab mengenai pengalaman pemilihan diksi, majas, ungkapan, maupun peribahasa. Nah, selanjutnya guru menyampaikan materi secara singkat tentang cara menyunting dan memberi bumbu dengan pemilihan diksi, penggunaan majas, ungkapan, dan peribahasa. Selanjutnya, siswa menyunting cerpen yang sudah dibuat, baik berupa kesalahan penulisan, huruf, kata, tanda baca, dan lain-lain. Siswa juga memberi bumbu dengan mengganti diksi yang tidak sesuai, penggunaan majas, ungkapan, dan peribahasa. Selanjutnya, guru mendatangi setiap siswa untuk memantau proses penulisan dan memberikan masukan dan saran perbaikan. Nah, yang kelima, siswa mempublikasikan cerpen di majalah dinding, mengirimkan ke media massa maupun mengunggahnya di media sosial. Boleh turun ke bawah lagi, Audi. Nah, selanjutnya kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membuat kerangka cerita berdasarkan plot ataupun alur, fokus pada karakter utama yang rumit, konflik utama tokoh, latar futuristis, ataupun sejarah. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan cerita pada bagian orientasi, konflik, dan komplikasi, yang dimana pembuka yang memikat, dialog yang hidup, dan masukan detail inderai ke dalam latar. Selanjutnya, siswa mampu mengembangkan cerita pada bagian klimaks dan resolusi dengan karakteristik pembukaan yang memikat, dialog yang hidup, dan memasukkan detail inderai ke dalam latar. Dan yang terakhir, siswa mampu menyunting dan memberi bumbu dengan pemilihan diksi, penggunaan majas, ungkapan, dan peribahasa. Ya, selanjutnya, bagaimana asesmen itu dilakukan? Pertama, observasi guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan cara memberikan pemantauan kepada peserta didiknya, bagaimana penulisan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Yang kedua, proyek berupa teks cerpen yang disusun secara individual tersebut. Boleh ke bawah lagi, Udi. Ya, lagi ke bawah lagi, nggak apa. Ya, berikut merupakan bahan bacaan untuk peserta didik dalam sebagai membantu siswa dalam penulisan cerpen tersebut. Ya, mungkin seperti itu Ibu pemaparan dari modul kedua. Ya, gimana? Sudah kalian paparkan gimana? Iya, sudah Ibu. Iya, sesudah dipaparkan terus gimana? Apa yang digarisbawahi? Apa yang di hasil analisis yang paling ini apa? Cerpennya satu atau beberapa? Cerpennya beberapa Ibu.
Di sini ada beberapa pilihan cerpen yang dapat dipilih oleh siswa untuk dimodifikasi, Ibu. Apa-apa kurang jelas? Ya, Ibu, di modulnya sudah tertera cerpen yang dapat digunakan oleh siswa. Ada pilihan beberapa cerpen yang dapat digunakan. Kenapa harus maksa pelan? Hmm? Kenapa harus maksa pelan? Apakah ada apa? Masih ada unsur kekiniannya atau tidak? Masih sesuai dengan kekinian atau tidak? Maksavelar zaman saya S1 aja udah ada. Gimana? Hmm? Halo, menurut kalian gimana? Karena ketika dalam membuat sebuah perencanaan, yang harus dipikirkan salah satunya ya materi ajarnya, ya. Nah, materi ajar yang akan dibahas di sini kan tentang cerpen, ya kan? Nah, jadi apa yang kenapa cerpennya itu maksavelar? Kenapa harus cerpen yang A? Kenapa harus cerpen yang B? Itu juga salah satu yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah perencanaan. Kuli kontrak, kenapa juga harus kuli kontrak? Isinya bagaimana? Isinya wow atau seperti apa? Ya, kuli kontrak Muhtar Lubis juga sama ya, lama banget. Sejak inilah Multatuli, Muhtar Lubis mah. Yuk, gimana tuh? Iya, Ibu. Berarti untuk perbaikannya harus diperhatikan lagi ya, Bu, cerpennya. Itu ya, itu salah satu yang harus kalian pikirkan. Karya teks, contoh teks yang akan dihadirkan itu harus dipikirkan. Oke, kalau begitu ada pertanyaan lagi? Ini sudah mau 5:30. Mungkin saya mau nanya untuk pertemuan selanjutnya aja, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kan kita di pertemuan 8 ya, Bu. Dilakukan UTS apa gimana, Bu? Ya, UTS-nya hasil analisis kalian aja dikumpul. Oke, Bu. Berarti untuk analisisnya itu juga termasuk sama perbaikannya ya, Bu? Iya dong. Nah, untuk yang kelompok kayak tadi Perbaikan kelompok awal aja, karena untuk perbaikan akhir nanti di ini ya,
di UAS. Oke, Sampai Bu. lengkap itu di UAS. Nah, untuk kayak kelompok satu tadi kan mendapatkan 2 modul ya, Bu. Itu ntar diambil 1 modul atau dua-duanya harus diperbaiki ya, Bu? Satu aja. Oke, baik, Ibu. Mungkin cukup dari saya, Bu. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya? Cukup. Cukup Audi, cukup Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu.